Assalamualaikum. Ya, oke, hari ini kita akan belajar mengenai regulasi tanah bersama. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Jadi silakan pimpin doa. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Oke. Berdoa usai. Jadi sebelum kita mulai materi kita absen dulu ya. Ya, Siapa yang hadir hari ini? hadir semua. Semuanya hadir ya. Sebentar. Oke. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana regulasi dari sana ke sana. Jadi kalian simak baik-baik karena jadi regulasi ini adalah merupakan regulasi bagaimana kegiatan perkantoran yang ada di dalam perkantoran itu dan ada aturannya, ada regulasinya ya. Jadi materi kita ini pagi ini akan gunakan daripada metode belajar praktis di mana kalian akan belajar diskusi, kemudian bagaimana nanti diskusinya akan hasilnya akan dipresentasikan di depan kelas. Kemudian tujuannya bagaimana kalian bisa mengerti bagaimana penggunaan daripada regulasi secara personal. Bagaimana sih mekanismenya, tata cara pelaksana yang ada di perkantoran dengan pakaian. Masih ada kamu yang kemarin saya bagikan? Saya. Ya. Jadi ada yang tahu mengenai apa itu regulasi? Ada yang tahu? Peraturan, Pak. Peraturan ada yang lain? Aturan. Ya. Sama. Jadi untuk lebih jelasnya kita akan membahas mengenai regulasi ini. Materi kita ini ada yang menggunakan PowerPoint-nya saya pemahaman dulu ya. Pak. Oke. Pagi ini kita akan membahas mengenai regulasi sarana prasarana. Jadi yang menjadi jadi apa itu regulasi? Regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga, organisasi, masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama dan bermasyarakat atau bersosialisasi. Jadi gini ya, jadi setiap kegiatan pemerintahan itu, apalagi kalau dia pemerintahan formal ya, seperti kantoran ini, dia itu setiap apa yang dilakukan kegiatan itu ada regulasinya, jadi ada aturannya. Ya. Jadi kalau di sini kan berfokus pada sarana prasarana. Jadi di sini akan dibahas mengenai bagaimana sih cara melakukan perencanaan, kemudian bagaimana cara melakukan pengadaan barang, kemudian pendistribusian barang, kemudian penyimpanan, nanti sampai pada pemusnahan. Ya. Karena waktu kita ini hanya 2 JP saja, jadi 2 jam pelajaran saja, 90 menit. Jadi kita akan bahas mengenai perencanaan, kemudian
bagaimana pengadaan, kemudian bagaimana penyaluran daripada barang yang sudah diarahkan kepada unit-unit unit-unit yang ada di dalam organisasi perkantoran. Lanjut. Jadi ada 3 regulasi di sini. 3 regulasi, yaitu yang pertama adalah Permen-Pan RB nomor 40 tahun 2013 tentang standar sarana prasarana kantor di lingkungan Kemenpan RB. Jadi ini dia kan, kalau aturan ini di lingkungan aparat sipil negara ya, di lingkungan RB. Jadi apa spesifikasi daripada penggunaan daripada barang-barang tersebut, ya barang atau sarana prasarana. Jadi kan apa itu sarana? Apa itu sarana? Yang bergerak dan bergerak. Ya, perbedaan sarana prasarana itu, kalau sarana itu dia bisa dipindah-pindahkan, kemudian kalau prasarana itu tidak bisa dipindahkan seperti itu. Kalau kursi, meja, kemudian peralatan komputer segala macam itu di bagian dari sarana, bisa dipindah-pindahkan ya. Kemudian kalau gedung, taman, kemudian misalnya di sekolah perpustakaan, kemudian kelas, itu dia tidak bisa dipindahkan, dia bersifat permanen. Itu jangan dinamakan prasarana. Lapangan olahraga segala macam itu namanya prasarana. Ya. Kemudian yang kedua adalah Kemendagri nomor 17 tahun 2017 tentang pedoman teknis pengadaan barang milik daerah. Kemudian yang ketiga Kemendagri nomor 17 tahun 2006 tentang standarisasi sarana prasarana kerja Kementerian Daerah, pemerintahan daerah. Jadi yang kita bahas nanti di sini. Oke. Itu yang kita bahas untuk mengenai yang kedua ini ada Kemendagri nomor 17 tahun 2017 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Jadi lanjut ya. Kemudian tujuan penyusunan standar sarana prasarana kantor. Secara umum tujuan dibuatnya regulasi aturan adalah untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batas-batas tertentu. Regulasi ini dibuat agar para pegawai yang bekerja di instansi pemerintah maupun swasta memahami dan mentaati peraturan dan ketentuan yang telah ditentukan. Jadi tujuan ini ada istilahnya, kalau ada pertanyaan, jadi sebagai pelaksana di perkantoran itu, dia tidak akan seenaknya ya, melakukan pengadaan barang sesuai kemauannya sendiri, keinginan sendiri, tidak bisa. Jadi ada aturannya, ada spesifikasinya, kemudian ada aturannya, cara perencanaannya, cara pengadaannya, kemudian penghapusan dan segala macam itu sudah diatur. Ya, sudah diatur oleh pemerintah. Jadi ada jalur-jalurnya dia, tidak boleh dia sesuai dengan kehendaknya, tidak. Jadi kapan dia keluar daripada aturan tersebut itu dinamakan dikatakan sebagai pelanggaran sebenarnya. Jadi ada beberapa tingkatan hukum di Indonesia itu, ada namanya, yang pertama itu adalah pembukaan undang-undang dasar, kemudian ada namanya undang-undang dasar, kemudian ada namanya undang-undang, ya. Kemudian ada namanya peraturan presiden, kemudian ada peraturan keputusan presiden, kemudian ada namanya peraturan kementerian, seperti ini peraturan pemerintah dalam. Jadi itu adalah sebagai landasan kegiatan sesuatu kegiatan. Jadi tidak sembarang yang dilakukan. Jadi ada aturannya, ada fondasi kenapa dia bisa dilakukan kegiatan tersebut. Oke. Kemudian tujuan penyusunan standar sarana prasarana kantor, yaitu menciptakan keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan kerja. Kemudian yang kedua, mewujudkan penataan yang bernilai estetika, kemudian menciptakan keluasan, bergerak secara sehat dan teratur, kemudian mewujudkan sarana prasarana kantor sesuai dengan standar. Jadi ada standarnya. Kemudian ini kita bahas sekarang ini adalah yang seperti yang bahan yang saya berikan kepada kalian kemarin, yaitu Permendagri nomor 17 tahun 2007 tentang
pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Yang pertama adalah bab pertama ini karena ketentuan umum, kemudian bab kedua pejabat pengelola barang milik daerah dalam kegiatan sangat pelaksanaan pengadaannya dari awal, dari perencanaan sampai pemusnahan dan segala macam itu. Siapa saja yang terlibat ini akan ada di sini, akan dibahas. Namun yang kita fokuskan ini sekarang ada di bab 3, bab keempat dengan bab kelima. Kemudian bagaimana sih melakukan perencanaan, kemudian siapa saja yang terlibat di situ, kemudian pengadaannya seperti apa, mekanismenya seperti apa. Ini yang kita akan masuk dalam kegiatan kelompok kalian. Jadi ada LKPD yang saya berikan kepada kalian. Jadi kalian kerja kelompok, ya, kerja kelompok nanti. Setelah selesai nanti kalian presentasi di depan. Oke. Ini kemudian ada keresahan, pemanfaatan, pengamatan, pemanfaatan, penghapusan, segala macam ini akan dihapus semua di dalam Permendagri nomor 17. Kemudian ya, ini kita masuk dalam perencanaan. Jadi perencanaan adalah upaya untuk mencapai tujuan dan menentukan tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan juga dapat diartikan sebagai perspektif di antara perencanaan sebagai kegiatan dasar manusia, perencanaan sebagai pilihan rasional, dan perencanaan sebagai pengendali tindakan masa depan. Jadi namanya kan namanya perencanaan ini juga untuk kegiatan yang terdepan apa yang kita lakukan dalam untuk pengadaan sarana prasarana ini, ya, itu disesuaikan dengan keadaan kondisi kantor dengan anggaran yang ada. Kemudian pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang dibutuhkannya. Kalau apa perbedaan barang dan jasa? Barang dan jasa. Kalau barang itu ada dia wujudnya. Terus kalau jasa Jasa itu bersifat pelayanan. Contoh, misalnya kalau perusahaan memberikan pelayanan seperti pos, dia tidak memberikan barang, tapi dia pelayanan pengiriman barang. Kalau Gojek itu dia tidak memberikan barang, tapi dia pelayanan transportasi, ya, seperti dampingan, perlu damping. Dia itu tidak memberikan barang, tapi jasa pelayanan pengangkutan. Lanjut ya. Kemudian penerimaan barang adalah proses setelah terima barang dari vendor. Ini dia yang ketiga dia. Kalau dia vendor itu pihak ketiga. Jadi kalau dia bisa pengadaan juga kadang ada namanya istilahnya tender. Ya tender. Jadi tender jadi bagaimana pihak daripada yang ingin pengadaan barang itu. Dia ada namanya istilahnya keputusan ketiga. Jadi dia tinggal hubungi pihak ketiga. Biasanya kalau dia tender itu ada beberapa perusahaan yang melakukan penawaran sesuai dengan spesifikasi barang yang kita inginkan. Mereka saya yang mau menyediakan barangnya. Ya. Nah, jadi nanti pihak yang membutuhkan barang itu nanti saling koordinasi kira-kira mana yang tepat untuk dijadikan untuk bekerja sama dengan kita untuk melakukan pengadaan barang. Contohnya, misalnya kita ingin membuat sepertinya perpustakaan atau lab laboratorium prasarananya, ya tidak mungkin daripada organisasi tersebut atau organisasi pemerintah itu dia buat sendiri, tidak. Pasti ada istilahnya pemborong yang siap melakukan kerjasama, yang siap membangun. Jadi sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan, ada rancangannya. Mampu nggak seperti berapa harganya? Itu nanti akan dikomunikasikan. Nah, itu. Ulangi lagi, penerimaan barang adalah proses serah terima barang dari vendor kepada panitia pejabat penerima hasil pekerjaan. Apabila terjadi keterlambatan pengiriman barang, maka vendor dikenakan sanksi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Jadi sebelumnya dia itu ada namanya kesepakatan, ada kita nggak seperti. Jadi kerjasama itu pasal-pasalnya dia.
Ya kalau misalnya terlambat, ya, kalau dia spesifikasinya kurang, kualitasnya kurang yang diharapkan, itu pasti ada sanksinya. Kemudian B, barang yang diterima harus sesuai dengan dokumen pengadaan barang. Kemudian penyaluran. Penyaluran merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan sarana prasarana dan tanggung jawab pengelolaan dari instansi dari instansi yang satu kepada instansi yang lain. Jadi dia kalau misalnya kalau di sini sekolah kita ada contohnya kalau Ibu Maya sebagai secara prasarana, jadi pemilihan pengadaan barang itu nanti dia akan diserahkan ke unit-unit jurusan. Jadi bukan tanggung jawabnya dia lagi untuk menjaga atau merawat daripada alat tersebut. Jadi kepada unit yang sudah diberikan. Ya. Oke, terima kasih. Jadi sekarang ini saya punya RKPD yang kalian. Asli, dari sampai sini ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Tanya aja. Jadi ini ada RKPD. Harus kalian kerjakan. Ada? Tidak ada? Oke. Jadi ini ada RKPD yang harus kalian isi di sini. Jadi kalian yang pertama ya mengenai perencanaan. Kelompok 1 ya perencanaan. Kemudian kelompok 2 membahas mengenai pengadaan. Kemudian kalau kelompok 3 itu yaitu membahas mengenai penyaluran. Dulu. Ya. Ya. Kalian bisa ya penyaluran dengan kalian bisa nanti cari bahannya juga yang di samping yang saya bagikan kemarin, materi yang saya bagikan kemarin sebelum pertemuan kita ini bisa kalian juga komparasikan ya, bisa kolaborasi dengan bahan yang ada di depan ya. Jadi isinya yang kalian kerjakan itu yang pertama itu siapa saja yang terlibat dalam, kalau misalnya kelompok 1 coba perhatian sini dulu. Di kelompok 1 ini dia nanti kalau si LK-nya nanti membahas dengan siapa pelakunya, yang pelaku perencanaan itu, kemudian mekanismenya seperti apa, kemudian faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dari perencanaan itu. Jadi ada di situ. Nah, ini ada juga satu paket, bisa juga kalian lihat yang di sini. Oke, dulu. Kalau komponen juga seperti itu pengadaan. Jadi dia siapa saja yang melakukan pengadaan itu, sering kali ada vendor segala macam, kalian dari sana kita ada 3 dan vendor segala macam kan. Jadi siapa saja pelakunya, dia mekanismenya seperti apa? Ya mekanismenya. Ya. Kemudian setelah ada pengadaan nanti ada namanya penyaluran dengan penerimaan dan penyaluran. Jadi kalian nanti membahas bagaimana sih cara penerimaan kemudian penyaluran. Ya, itu pejabat itu nanti pejabat di sini. Nah ini kamu bahas lagi penerimaan dan penyaluran. Sampai sini aja. Anunya ini peraturannya ya. Nanti dilihat di internet. Nanti isi di LKPD ini sini ya. Nanti setiap kelompok nanti masuk untuk menginvestasikan di depan kelas. Ya silakan kerja. Nanti kalau misalnya ada kesulitan, boleh bertanya kepada saya nanti. Oke, waktu kita kan untuk hari ini kan 90 menit ya. Sekarang sudah berjalan 20 menit.
Bisa berapa itu? Tinggal berapa menit? 15. Ya, ada tinggal 70 menit. Nah, jadi kalian kerjakan ya 50 menit ya, harus sudah siap. Bukan. Lokal lagi. 30 menit harus selesai ya. Ya, selesai 30 menit. Nanti maju satu persatu mempresentasikan, kemudian harus mempresentasikan. Nanti kalian bisa tanya jawab di situ ya. Kenapa? Ada? Kenapa? Ya. Ya, terus nama. Bahasa Najina. Ya, ada. Misalkan nanti dia ada apa? Ada kesulitan? Siapa saja Pak pelakunya? Wajah. Rencana itu seperti apa? Gimana, ada kesulitan kamu? Itu ada kami. Ya. Itu ada di titik bawah. Maksudnya ini. Ya, kalian bukan dengan ini. Bukan dengan ini. Ya. Oke. Ingat nanti pelakunya siapa, kemudian mekanisme seperti apa. Oke. Setengah jam aja ya waktunya saya berikan. Jadi ada yang nulis juga sebagian, jadi ada yang diskusi lah. Diskusi. Ya. Boleh tadi ini supaya mudah, masa sini supaya apa lagi? Ini jadi apa? Jadi bikin kerangkanya dulu, siapa pelakunya, kemudian apa? Jawab aja sih. Apa? Pelaku siapa saja? Pelaku itu siapa saja yang terlibat dalam perencanaan? Yang sekarang ini besar ya.
internet itu kamu cari bahannya ada sih. Ya, waktu saya kasih cuma 30 menit ya. Cari dulu bahannya. Ini ada video pengantiannya. Supaya habis waktu. Oke. Supaya habis waktu video pengantiannya. Tadi itu sudah kalau sudah bagus ya sudah. Saya sih mau kelompok, enam kelompok. Semua tadi. Nggak usah dicampur-campur lagi ya. Ya, iya ini kan penjelasannya. Iya, Ya, sama aja kayak yang sama baby. Karena dia setiap tindakan yang dilakukan oleh kantor itu pasti dia berdasarkan undang-undang. Jadi kalian ini bisa, oh ini anunya, ini apa namanya peraturannya. Baca soal Oh ini pelaksananya di lapangan itu seperti itu. Proyek perencanaan adalah proses menentukan dapur. Lihat. Tinggal 22 menit kalian. Kegiatan kebaik untuk tidak bersama. Mana saya dari mana? Nanti kan saya nilai nanti pekerjaan saya nanti seperti apa. Ya. Baca soal Masuk ke apa tidak? Jangan buat juga asal-asalan juga. perencanaan. Ya, asal-asalan juga. Ya dia kan ada bahkan dan prasarana perencanaan. Mekanismenya seperti apa ini juga bisa dipakai. Itu kan Nah ini hasil pengadaan dikirim oleh penyimpanan barang ini. Ini sudah dibuat ada. Kepala SKP itu kepala dinas ya maksudnya. Kamu tahu lu kan karena tujuan Ini aja dibikin sebagai kalimatnya alun kalian. Jadi itu makanya sebenarnya antara apa peraturan itu dengan yang di internet itu, kalau internet itu sebagai penjelasan saja, tambahan informasi aja supaya kamu mengerti sih apa sih maksudnya dan ideal agar dapat agar tepat ya. nah dan ideal so sudah terbayar nih. Ya, biasanya kan berdasarkan seperti itu. Kemudian Benari masa kegiatan dia barang. ya, yang pengadaan itu seperti itu tadi. Yang ketiga sebelum yang ketiga tadi. Ya. Atau penyedia barang. Sulit. Namun bilang hal ini tidak Jadi maksudnya kisi itu poin-poinnya aja dulu kamu kerjakan misalnya kemudian siapa yang terlibat, kemudian apa saja lalu mekanismenya gitu. Jadi poin-poin itu dulu bahas bisa gitu. yang mengatur. Nah, setelah dia rencanakan itu pasti dia ketemu yang ketiga. Yang ketiga itu kan kalau dia sistemnya tender itu ada beberapa orang nanti yang mengajukan proposal. Nah, ini saya siap kemudian barang speknya seperti ini ada. Nah, kenal di situ lah. Dia di Di sini? Iya. Iya. Saya siapa aja? Ini tulis penjelasannya dulu. Terpampang. Merupakan segala awal
2. Atas merah. Penerimaan barang. 3. Pencatatan barang. 4. Pejabat atau tim sesuatu hasil kerjaan barang. Kerjaan atau barang. Spesifikasinya di sisi Ini kepok dulu. Pak. Ini ada apa? Pak. Ini kan jaluran barang. Ini barang. Oh iya. Pak. gimana? Gini Pak. Boleh juga tapi di kesan luas lah dulu. Mas ini sudah Rencanaan. Sarana dari sekolah. Bikin kan sekarang Ada instansi. Ada implementasi. Apa yang dimaksud dengan penerimaan? cukup gini. Hah? Ini sampai ini.
bisa ya Mas, sampai Masih ini Pak, masih ber-84+1 ini Pak. ya koloninya udah ini suasana dari 02 tadi. Oh iya. Masih bisa sih itu Pak. Masih kurang. Sudah panik. Tinggal dijelaskan aja. Ini bukan semuanya ya, bukan ini. Lihat wanita tuh. Nah, baca nak. Kita baca apa pasal dulu pasal satu. Ini mekanismenya makanya bahasa cuma yang diatur itu sebagai perbanding. Lalu jelas karena membaca sekali kan. Jadi gini nggak perhatikan dulu, perhatikan depan dulu. Jadi makanya aturan itu dari kemarin saya bilang tadi baca baik-baik dulu aturannya. Itu sebenarnya dari dasar kalian melakukan tugas ini. Artinya yang dicari itu artinya ada pembantuan, pembandingan dan semua. Jadi mekanismenya di situ di undang di peraturan undang itu. Mekanismenya itu sebenarnya sudah dijelaskan. Oke, 10 menit lagi ya.
penyaluran Oke, saya kasih 5 menit lagi ya. Ya. Kalau sudah selesai kasih tahu nanti. Tujuan dari perencanaan dari mereka tujuan Ya. Soalnya yang penjelasannya itu ya sedikit. Gimana? Enggak, nanti ada tadi kan. Pak, jangan di situ. Siapa yang baca nanti? Yang baca dari presentasinya? Ini Ayat ini ya, ingat ya. dua. Ini. Selesai? Oke. Masih banyak? Udah dikit, Pak. Karena ini yang Kalau berarti jangan baca. Ini bakal perlu sampai. Sudah. Kelompok 3 sudah apa belum?
presentasi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai? Oke. Kita langsung presentasi ya. Ayo kelompok 1. Kelompok 1 guys. Semuanya berdiri. Nah, begini di depan semua. Ayo. Oh, berarti ada yang kamu terlupa nih, kalau deh. Ayo di depan. Kerja jadi yang kurang betul betul. Pak. Ayo perkenalkan diri dulu. Anunya kelompoknya. Next dulu. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin Kenapa di sini supaya kabelnya itu? ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Nah, perencanaan adalah suatu proses menentukan Yang lain dengar ya. dicapai di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan perencanaan sarana dan prasarana bertujuan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana agar tetap guna dan ideal dalam mendukung proses kegiatan yang ada dalam sebuah instansi. Adapun mekanisme perencanaan kebutuhan dan penganggaran Perhatikan ya. perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah setelah memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada. Dua, perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan memperhatikan data lalai yang ada dalam pemakaian. 3. Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagai yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan standar harga yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 4. Peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dijadikan acuan dalam menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah RKBMD dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah RKPBMD. 5. Rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran RKA masing-masing satuan kerja perangkat daerah sebagai bahan penyusunan rencana APBD. Pengelola bersama pengguna membahas usul rencana kebutuhan barang milik daerah atau rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah masing-masing (SKPD) tersebut dengan memperhatikan data dan barang pengguna atau pengelola untuk ditetapkan sebagai rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah RKPBMD. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari penyampaian teman-teman kalian tadi? Ada pertanyaan? Ayo, ada yang bertanya? Nanti kalau memang nggak bisa dijawab, nanti kita jawab sama-sama, kita bahas sama-sama. Nggak apa-apa. Sudah ada, Pak. Kelompok 2,
Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Kelompok 3? Mek, kamu ini fitnah saja. Oke. Misalnya itu kan biasanya barang itu kan kebutuhan itu kan biasanya diminta dari unit kerja kan, babi pas bersama. Kalau gimana dia permintaan akan barang itu lebih besar dibandingkan dengan anggaran yang ada, bagaimana jalan keluarnya? Apa yang harus dilakukan? Misalnya kan biasanya kalau permintaan barang itu kan dari unit kerja itu diusulkan kepada bendahara, kemudian kepada pimpinan kan. Bagaimana kalau misalnya anggaran terbatas sementara permintaan banyak? Apa yang harus dilakukan oleh pimpinan? Memproduksi banyak. Memproduksi banyak. Apa yang dilakukan? Tak tahu katanya. Memproduksi banyak. Apa yang dilakukan? Jadi ada anggarannya kan biasanya tidak dari anggaran itu. Ini tahu kerja sendiri. Kalau misalnya anggarannya terbatas sementara permintaan banyak, apa itu? Permintaan itu kan di kayaknya misalnya kan kebanyakan terus sesuaikan dengan anggarannya, walaupun itu kan bisa dikurangi kalau permintaannya kan. Tapi sesuai dengan skala prioritas ya. Jadi tak semua, jadi mana yang paling perlu diperlukan itu aja yang diadakan. Ada yang lain? Ada yang lain? Pertanyaan lain? Pak, Ke belakang. Udah ada yang lain ya? dadah. Ya. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2. Daniel. Yang lain, tolong diingatkan nanti kalau ada pertanyaan. Oke. Ayo mulai. Ayo mulai nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengadaan barang milik daerah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka ditulis arti kata pengadaan adalah proses, cara, perbuatan mengadakan. Secara umum, pengadaan dimulai dari perencanaan, persiapan pengadaan, melakukan pengadaan melalui swakelola atau pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan serah terima barang atau jasa. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan adalah 1. TA atau pengguna anggaran, 2. KPA atau kuasa penggunaan anggaran, 3. PPK atau pejabat pembuatan komitmen, 4. PP atau pejabat pengadaan, 5. kelompok kerja pemilihan, 6. agen pengadaan, 7. penyelenggara swakelola, 8. penyedia. Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel. Ya, akuntabel itu. Pengadaan barang atau jasa pemerintah daerah dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang atau jasa pemerintah daerah. Panitia pengadaan barang atau jasa pemerintah daerah ditetapkan dengan keputusan
pemerintah daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undang. Pengadaan barang atau jasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Sekian dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Tidak ada nangkap muslenge. Ada yang mau bertanya? Silakan Bapak. Ayo Om. Tante-tante. Kalau lagi terus Oke, kelompok 1. Ayo, kelompok 3 siapkan pertanyaannya. Pengadaan Pak. Ayo lah, pertanyaan. Spesifikasi. Kita baca lalu tulis spekulasi. Ayo sudah kalau mau bertanya. Sudah. Kalau memang udah siap, saya bertanya ya. Oke. Jadi kalau misalnya penyediaan barang itu kan ada pihak ketiga juga kan? Pihak ketiga. Bagaimana barang itu kalau misalnya tidak sesuai dengan keinginan daripada organisasi pemerintahan atau tidak sesuai dengan spek yang ada, apa yang dilakukan? Tadi kan Pak yang sanksi-sanksi itu Ya. kan udah ada kesepakatan bersama, ada udah tinta ya. Tapi ada sesuai dengan spesifikasinya atau gimana? spek. Speknya. Itu dia seperti kan udah ada perjanjian gitu Pak, misalnya udah sesuai sama kesepakatan, bisa jadi ada sanksi, ada pokoknya sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat antara kedua pihak. Kalau dia kan, ini kan biasanya kan, itu kan kalau pihak ketiga itu yang mengajukan ada 2 atau misalnya ada lah yang maju proposal untuk pengadaan barang misalnya kan. Kalau biasanya menurut kalian yang menjadi pertimbangan instansi itu mengambil misalnya perusahaan ini untuk dijadikan untuk pengadaan barang itu apa misalnya? Jadi pertimbangannya dia memilih daripada misalnya di antara 5 perusahaan itu dia mau yang terima, oh ini perusahaan ini yang saya terima untuk dijadikan sebagai pihak ketiga untuk menyediakan barang. Kira-kira menurut kalian apa? Kira-kira apa? Menurut kalian apa? Menurut kalian apa? Yang mungkin pengadaan barang itu lebih baik Pak. Kan di antara pilihan-pilihan kan dicarinya yang lebih baik pengadaan barangnya. Yang lain, kelompok 3 ada pertanyaan? Sudah ya, kalau memang tidak ada pertanyaan, kelompok 3 sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Binjai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang penerimaan dan penyaluran barang. Penerimaan barang merupakan segala awal arus barang yang bergerak di gudang. Penerimaan barang dari pemasok atau penyedia barang memang kelihatan mudah. Namun, bila hal ini tidak memiliki sistem yang mengatur, maka bisa dipastikan akan mengganggu produktivitas. Adapun kegiatan penerimaan barang meliputi satu pemeriksaan barang yang bertujuan untuk memastikan apakah barang yang diterima sudah sesuai dengan kontrak pengadaan barang. Baik jumlah, jenis, kondisi maupun harganya. Pemeriksaan barang yang dilakukan meliputi 1. Pemeriksaan fisik, jenis, tipe, kualitas, jumlah, kondisi barang dan keamanan. 2. Aktivitas penerimaan barang yang harus dilakukan antara lain pemeriksaan dokumen atau surat jalan dan lain-lain. 3. Pencatatan barang harus dilakukan secara teliti dalam bentuk berita acara, surat terima mempunyai tugas dan 4. Pejabat kunci penerima hasil pekerjaan atau barang mempunyai tugas dan tanggung jawab. A. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang atau jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak. B. Menerima hasil pengadaan barang atau jasa setelah melakukan pemeriksaan atau pengujian. C. Membuat dan mendatangi berita acara serah terima hasil pekerjaan. B. Penyaluran barang adalah memperlancar proses arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen dalam hal pergudangan, yaitu menyalurkan barang dari gudang transit atau gudang ringdur ke gudang persediaan. Adapun kegiatan penyaluran barang meliputi 1. Pengumpulan barang yang akan disalurkan dari lokasi gudang transit. 2. Pemindahan barang dari gudang transit atau gudang ringdur ke tempat gudang persediaan. 3. Pengecekan fisik, tipe, jumlah, dan kondisi barang. 4. Perlindungan dan pengemasan. 5. Pembuatan barang untuk diangkut ke tempat tujuan atau gudang persediaan berdasarkan jenis gudang atau senti, amunisi, alat angkut atau alam. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dulu ada pertanyaan? Jelas? Nanti kalau misalnya kamu nggak ditahu, nanti kita bahas bersama jawabannya kan? Ada pertanyaan? Gimana dulu? Nggak, tanyakan apa? Ngomong aja apa? Ini? Hah? Ayo sini. Tanya. Dimengerti di yang ditanyakan. Apabila tidak ada pemeriksaan fisik, apa yang akan terjadi pada barang yang akan dikirim?
jawab. Ini. Ya, jika tidak ada pemeriksaan fisik pada barang tersebut, bisa saja barang tersebut mengalami kerusakan atau fisik lainnya dan Tidak sesuai spek gitu. ya tidak sesuai spek dan konsumen bisa saja mengklaim barang tersebut jika ada yang fisiknya yang rusak gitu. Atau tidak sesuai. Ada lagi kelompok 2 yang mau bertanya? Masa? Oke. Nah, sudah. Nabil, kembali. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Ya. Jadi kalian sudah sini. Jadi kalian sudah melakukan diskusi ya. Diskusi kelompok, presentasi mengenai bagaimana sih pelaksanaan peraturan pemerintah Permendagri nomor 17 ya, tahun 2007 yang mengenai pengadaan barang kepada pemerintahan. Jadi sudah alhamdulillah yang bisa ya, walaupun ada kekurangannya Yes. ya. Jadi intinya dari segala kegiatan itu yang dalam pemerintahan itu ya, itu ada aturan media. Oke, siapa yang bisa simpulkan dari kegiatan kita itu? Masa? Silakan Masa. Marsa? Kesimpulannya dalam dalam sebuah organisasi tentu diperlukan adanya penunjang sarana dan prasarana dalam sebuah kegiatan, misalnya di kantor atau sebuah instansi. Dalam hal tersebut pasti ada perencanaan, kemudian pengadaan, terus penerimaan dan penyaluran barang. Dalam hal itu tentu ada aturan-aturan atau regulasi yang mengikat sehingga dalam proses perencanaan, pengadaan, penyaluran barang sudah diatur oleh pemerintah. Jadi itu, Pak. Dari masa sudah menyebutkan bahwa organisasi pasti melakukan namanya membutuhkan daripada sarana-prasarana untuk menunjang daripada kegiatan di lingkungan organisasi. Jadi tentu diperlukan namanya aturan daripada pelaksanaan pengadaan dari perencanaan pengadaan, kemudian penerimaan, kemudian penyaluran. Itu akan diatur ini sampai pada pemusnahan sebenarnya. Ya, karena berhubung waktu kita sangat sempit, jadi kita sampai 3 bagian bab saja untuk mengenai masalah sarana-prasarana ini yang ada di peraturan Permendagri nomor 17 2007. Jadi kenapa perlu daripada regulasi ini supaya tercipta namanya keaturan tata tertiban dalam pengadaan barang. Ya, jadi dia harus ada sesuai dengan spesifikasi, kemudian alur-alurnya itu sudah diatur oleh pemerintah ya, dalam aturan-aturan yang telah ditentukan, sehingga tidak ada lagi terjadinya penyelewengan. Sekarang kan malah terjadi penyelewengan daripada anggaran. Biasanya yang paling sensitif itu biasanya pada anggaran. Jadi ini tolong kalian naikkan lagi dikerjakan. Ini ada 2 soal kalian
kerjakan, nanti langsung dikumpul ya. 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 Nah, ayo kerjakan dulu. Kerjakan. Oh, soal. Kerjakan. Nanti dikumpul ya. Ya. Pak, aku mau Oke. Kerjakan. Pak, untuk kelompok 1, Pak. 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 Ya, tugas individu. Tadi level pen berapa? Pak, semua. Satu aja. Ya, enggak, individu. Ini, Pak. Sampai bang-bangnya. Oke. Jawaban baik. Pak, enggak ditarik di Nah, tulis nama, ini kan tugas individu, tulis nama, kemudian soalnya enggak ditarik Kemudian? gitu. ya jawabannya aja kalau begitu kalau memang. Pak, saya di belakang ini. Ya, nah, pakai kertas lah, pakai kertas. Ya, pakai kertas, pakai kertas. 2 soal saja itu ringan itu. Aku udah oke ngawas kayak itu. Kamu belum? Ini ada. Sini. Ya 5 menit lagi ya, Nak ya. Tapi Pak, Dan kiri. Nyatakan. Oh, kiri, yang kiri. menurutmu apa yang akan terjadi apabila regulasi tidak dijalankan?
berkumpul ya. Sebentar lagi kita jamnya mau selesai. Mati. Oke, 2 menit lagi ya. 2 menit lagi. Sudah? 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 Sudah boleh kumpul ya? Yang sudah boleh kumpul. Ayo kumpul. Kumpul aja sini depan sini ya. Ya, kumpul. Ayo kumpul. Ayo kumpul. Sebelah sini. Ayo kumpul semuanya. Kumpul. Ayo. Sini. Berapa? Ayo kumpul lah, ayo. Aku tawang kamu kamera. Kumpul. Karena waktu kita sudah hampir selesai ya, kita akhiri ya. Jadi untuk materi besok, dengar. Untuk minggu depan kita lanjut mengenai pembahasan ini. Kita beralih kepada peratausahaan, kemudian inventaris, kemudian penghapusan, intinya ya. Ya. Jadi sebelum kita memulai menutup daripada belajar kita berdoa dulu ya. Ayo, Dedi pimpin doa. Sebelum kita tutup pelajaran kita pada sore hari ini, siang hari ini, marilah kita berdoa. Mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa. Oke, demikian pembelajaran kita. Saya tutup ya. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.